Perkenalkan, saya Risma Pinky Risnani, NPM 504 dari kelas manajemen C1. Saya akan menjelaskan materi manajemen risiko tentang daftar kerugian potensial. Kegiatan mengidentifikasi risiko akan menghasilkan suatu daftar mengenai kerugian potensial, baik yang mungkin menimpa bisnisnya maupun bisnis lainnya. Daftar ini disebut daftar kerugian potensial atau checklist. Jadi, dari daftar tersebut dapat diketahui kerugian apa saja dan bagaimana terjadinya yang mungkin dapat menimpa bisnisnya, sehingga dapat dipakai sebagai dasar dalam menentukan kebijaksanaan pengendalian risiko. Dari keseluruhan kerugian yang mungkin menimpa suatu bisnis, pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, kerugian atas harta atau property losses, yang kedua, kerugian berupa kewajiban kepada pihak ketiga atau liability losses, atau yang ketiga, ada kerugian personil atau personal losses. Kerugian atas harta property losses. Yang pertama, pembagian jenis hartanya. Kerugian harta adalah kerugian yang menimpa harta milik perusahaan di mana untuk kepentingan penanggulangan risiko harta tersebut dibagi dalam dua jenis, yaitu benda tetap atau real estate, yaitu harta yang terdiri dari tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Yang kedua, barang bergerak atau personal property, yaitu barang-barang yang tidak terikat pada tanah yang selanjutnya dibagi mendalam barang-barang yang digunakan untuk melakukan aktivitas produksi dan barang-barang yang akan dijual. Yang kedua, penyebab kerugiannya. Penyebab kerugiannya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari ulah manusia. Umumnya yang ditimbul karena kekuatan alam seperti kebakaran, angin topan, gempa bumi. Yang kedua, bahaya sosial, yaitu bahaya yang timbul karena yang pertama adanya penyimpangan tingkah laku manusia dari norma-norma kehidupan yang wajar, misalnya pencurian, penggelapan, dan penipuan. Yang kedua, adanya penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh manusia secara kelompok, misalnya pemogokan, kerusuhan, dan sebagainya. Selanjutnya, macam-macam kerugian atas harta. Kerugian yang menimpa harta karena terjadinya peril dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu kerugian langsung, kerugian tidak langsung, dan kerugian net income atau pendapatan dikurangi biaya. Selanjutnya, ada subjek kerugian harta. Pengertian harta di sini merupakan sekumpulan hak yang berasal dari suatu aset nyata, ia juga memiliki nilai ekonomis yang pasti. Hak tersebut dapat berupa berbagai bentuk yang dapat diperoleh dengan berbagai cara. Untuk mengidentifikasi dan mengukur kerugian dalam bisnis, manajer risiko harus mengetahui dan memahami jenis-jenis kepemilikan yang berbeda yang mungkin ada dan bagaimana menilainya. Hal kedua yang perlu dipahami pula adalah bahwa sebagai konsekuensi lebih luasnya dalam pengertian harta dari aset nyata adalah bahwa orang yang dapat menderita atau subjek kerugian tidak selalu orang yang memiliki harta tersebut, tetapi mungkin pihak lain yang bukan pemiliknya. Berikut merupakan beberapa hal yang berkaitan dengan kepemilikan dan siapa yang bertanggung jawab atas atau menderita kerugian harta karena suatu peril. Yang pertama, kepemilikan. Yang kedua, kredit dengan jaminan. Yang ketiga, jual beli bersyarat. Yang dalam kegiatan ini sudah ada ketentuan umum yang berlaku secara internasional, yang dikenal dengan istilah umum Uniform Commercial Code. Beberapa ketentuan umum tersebut antara lain adalah loko gudang atau penjual, prangko gudang perusahaan bersangkutan, prangko tempat tujuan atau prangko gudang atau pembeli, free alongside ship, collect on delivery atau COD, cost insurance and freight atau CIF, sewa menyewa, bailments. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami bahwa ada barang-barang yang untuk sementara berada di tangan orang lain, bukan pemilik sebenarnya. Contohnya mobil yang direparasikan untuk sementara berada di tangan pemilik bengkel. Yang selanjutnya ada easement. Easement merupakan hak bagi seseorang untuk memanfaatkan harta yang bukan miliknya. Dari hak penggunaan tersebut diakui oleh pemiliknya, maka bila terjadi kerugian atas pemanfaatan harta tersebut menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkan atau pemakai. Selanjutnya ada lisensi, yang merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemilik harta kepada pihak lain untuk menggunakan harta tersebut.
Bahasan selanjutnya adalah tanggung jawab atas kerugian pihak lain. Tanggung jawab atas kerugian pihak lain timbul karena adanya kemungkinan bahwa aktivitas perusahaan menimbulkan kerugian, harta atau personil pihak lain tersebut baik disengaja maupun tidak. Yang pertama, jenis tanggung jawab yang sah. Tanggung jawab yang sah secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanggung jawab sipil atau perdata, yang merupakan tanggung jawab yang sah yang realisasinya dilakukan oleh suatu pihak melawan pihak lain. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab umum atau pidana, di mana berlakunya tanggung jawab ini kepada yang bersangkutan diajukan oleh petugas pelaksanaan hukum, di mana keputusan hukumnya berupa denda atau penjara yang harus dibayarkan dijalankan oleh tersangka. Lalu sumber tanggung jawab sipil. Tanggung jawab sipil yang harus dipikul seseorang atau sesuatu badan timbul karena berbagai sumber atau sebab, antara lain yang timbul dari kontrak, yang timbul dari kelalaian, yang timbul dari penipuan, dan yang timbul dari tindakan lainnya. Lalu ada tanggung jawab atas kerugian personil. Yang pertama, pengantar. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap kerugian personil, baik yang menimpa karyawannya maupun keluarga dari karyawan yang bersangkutan. Yang kedua, alasan perusahaan memperhatikan kerugian personil. Lalu yang ketiga, hubungan majikan dengan karyawan. Perhatian yang diberikan oleh perusahaan terhadap kerugian yang diderita oleh karyawan pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk memelihara dan membina hubungan yang baik atau harmonis antara perusahaan dan majikan dengan karyawannya. Lalu yang keempat, ada kategori tanggung jawab terhadap kerugian personil. Dibagi menjadi tiga, yaitu kerugian personil yang berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan, kerugian personil yang tidak ada kaitan ataupun kalau ada secara tidak langsung dengan aktivitas perusahaan. Selanjutnya ada kerugian yang menimpa perusahaan itu sendiri, diklasifikasikan ke dalam key person losses, credit losses, dan business discontinuation losses. Selanjutnya ada contoh kasus. Sebuah gudang milik perusahaan e-commerce Shopee terbakar di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kebakaran di gudang seluas 1,4 hektar tersebut menyebabkan barang-barang penjual ludes dimakan api. Ada sejumlah barang milik penjual yang terbakar, namun barang telah diasuransikan dan Shopee akan mengganti kerugian bagi penjual yang terdampak. Shopee juga menyediakan fasilitas customer service untuk penjual dan pembeli yang menjadi korban kebakaran. Kejadian tersebut masuk ke dalam kerugian atas harta atau property losses yang penyebab kerugiannya merupakan bahaya fisik, yaitu bahaya yang menimbulkan kerugian yang bukan berasal dari ulah manusia. Umumnya bahaya yang timbul karena kekuatan alam seperti kebakaran, angin topan, gempa bumi yang dapat merusak harta. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi manajemen risiko, yaitu daftar kerugian potensial. Sekian, jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.